warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Bersama saya Sinta Bella Prabediana dalam acara kebanggaan kita, Ngulik, ngobrol asik seputar politik. Selama 20 menit ke depan, saya akan menemani Anda, tentunya dengan tema yang menarik, asik dan mendidik. Berbicara tentang politik, memang tidak akan pernah ada habisnya. Apa yang ada di benak pemirsa ketika mendengar kata politik? Pemilihan pemimpin, perdebatan, atau kekuasaan? Dengan begitu, Ngulik telah menghadirkan narasumber yang luar biasa, terjun dalam dunia politik di usia yang masih sangat muda, bersama Tatang Hidayah dan Ayu Maratonsolea sebagai pengamat politik muda Indonesia. Selamat malam Kak Tatang. Malam Kak Bella. Selamat malam Kak Ayu. Malam Kak Bella. Gimana nih kabarnya Kak Tatang? Alhamdulillah baik Kak Bella. Kalau Kak Ayu gimana? Alhamdulillah baik juga Kak Bella. Iya, mungkin sebagai pengamat politik muda di Indonesia gitu ya, sudah terkena isu-isu terkait pemilihan presiden nih, atau dari pemirsa di rumah juga sudah bertanya-tanya terkait isu ini. Langsung aja nih tanggapan dari Kak Tatang dan Kak Ayu selaku pengamat politik muda di Indonesia mengenai isu-isu pencalonan presiden di tahun 2024 nanti itu seperti apa, dan padahal kan jangka waktu pemilihan presiden itu masih terbilang lama gitu. Boleh dari Kak Tatang terlebih dahulu. Oke. Begini Kak Bella dan pemirsa di rumah, kalau menurut saya itu merupakan suatu taktik dari setiap partai politiknya untuk mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari agar mereka mendapatkan masa ataupun suara di pemilihan presiden nanti, begitu Kak Bella. Wah, kalau menurut Kak Tatang itu adalah taktik yang baik ya. Tapi menurut saya sendiri itu agak membuang-buang waktu, karena melihat saat ini Indonesia sedang masa pemulihan pasca COVID-19. Dan seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik ikut andil dan berkontribusi untuk Indonesia. Terlebih lagi mereka adalah orang-orang politik yang memiliki materi yang cukup untuk membantu perekonomian yang masih di bawah rata-rata. Dan seharusnya juga kita fokus di masa sekarang sebelum masa pergantian presiden atau kepemimpinan. Toh Pak Jokowi juga masih jadi presiden di masa sekarang hingga tahun 2024 yang akan datang. Begitu Kak Bella. Oke, begini Kak Bella, kembali kepada tema hari ini seputar pemilihan presiden. Nah, saya tetap setuju dengan dari taktik dari tiap-tiap partainya itu untuk mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari, karena tidak semua partai politik itu mengusungkan calonnya, akan tetapi dengan hal yang diberikan itu oleh partainya itu kepada masyarakat menjadikan sebagai point of interesting untuk mendapatkan suara. Jadi kenapa tidak? Oke. Kedua pendapat narasumber ini saling bersinggungan, namun tetapi sangat perlu banget gitu ya kita bahas gitu dari awal. Terkait point of interesting dulu deh dari Kak Tatang gitu. Point of interesting ini dalam pemilihan presiden, apakah hanya menjadi ajang untuk mencari perhatian dari masyarakat? Silakan Kak Tatang. Oke, begini Kak Bella. Dilihat dari banyaknya masyarakat Indonesia, ada sekitar 200 juta lebih masyarakat Indonesia. Nah, itu maka sangat wajar apabila mereka mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari, dan melakukan itu tentunya memerlukan waktu yang cukup lama, begitu Mbak Bella. Oke, benar juga ya, karena masyarakat Indonesia itu multikultural, agaknya pendekatan demi pendekatan calon pemimpin itu perlu dilakukan gitu ya, Kak. Beralih nih kepada Kak Ayu. Ketidaksetujuan Kak Ayu terhadap partai yang sudah melakukan beberapa taktik untuk mencari suara saat keadaan Indonesia dalam masa pemulihan gitu. Menurut Kak Ayu, hal apa sih yang seharusnya dipersiapkan oleh partai politik untuk mendapat suara dari masyarakat? Silakan Kak Ayu. Oke, baik Kak Bella. Menurut saya, partai politik seharusnya memberikan pergerakan atas apa yang dialami Indonesia. Dikesampingkan untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Dengan cara apa? Ya dengan cara membantu usaha kecil atau UMKM, bahkan membuka lowongan pekerjaan guna membantu masyarakat agar mereka bisa bangkit.
Dengan hal demikian, itu juga bisa membantu sekaligus bisa mendapatkan perhatian dan suara masyarakat Indonesia. Begitu Kak Bella. Wow, jawaban yang sangat luar biasa pada malam hari ini ya dari Kak Tatang dan juga Kak Ayu. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Ngulik, ngobrol asik seputar politik. Kembali lagi bersama saya Bella di Ngulik, ngobrol asik seputar politik. Dari pembahasan kita sebelumnya terkait pencalonan presiden tahun 2024, melihat dari pengalaman saya dan juga pemirsa di rumah, terkait pemasangan billboard dari beberapa calon presiden partai politik yang diusung. Melihat strategi politik tersebut, bagaimana nih pendapat dari kedua narasumber kita, yaitu Kak Tatang dan Kak Ayu? Apakah sudah cukup bagi masyarakat untuk mengenal bakal calon presiden tahun 2024 atau hanya malah mengganggu? Silakan Kak Tatang terlebih dahulu. Oke, baik Kak Bella dan pemirsa di rumah, menurut pendapat saya, cara tersebut itu hanya menjadi salah satu dari banyaknya cara tiap partai politik untuk mencari suara ataupun mencari massa. Nah, dengan terpampangnya wajah beserta visi misi dari para bakal calon presiden itu akan melekat di ingatan masyarakat. Begitu Kak Bella. Oh, kalau seperti itu bukankah itu akan menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan sebagai calon presiden yang mencari perhatian? Silakan dijawab Kak, tapi terlebih dahulu kepada Kak Ayu pendapatnya terkait poin awal yang sudah saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Kak Bella. Kalau menurut saya, melihat yang billboard itu lumayan mengganggu sih, karena bisa mengganggu konsentrasi pengendara di jalanan. Bahkan ada yang sampai menutupi rambu-rambu lalu lintas. Itu kan sangat berbahaya dan mengganggu perjalanan. Jadi menurut saya, kalau ada cara lain untuk mengenalkan bakal calon presiden, kenapa tidak menggunakan cara yang lain? Seperti itu Kak Bella. Jika demikian, apakah pernah ada kasus yang terkait apa yang telah disampaikan Kak Ayu tadi? Terkait kecelakaan ataupun kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat? Sebelum dijawab oleh Kak Ayu, kita ke Kak Tatang terlebih dahulu. Pendapatnya Kak Tatang, silakan. Begini Kak Bella, menurut pendapat saya, di setiap asumsi ataupun pendapat orang lain itu mengenai tindakan persiapan dari calon presiden itu pasti menimbulkan kontroversi. Nah, karena bertepatan juga di ruang publik. Nah, terus untuk hal billboard seperti itu, lagi pula mereka juga yang menyewa dan membayar tempat pemasangan billboard tersebut. Jadi kenapa tidak gitu? Oke, karena membayar jadi kita bisa melakukan hal tersebut, gitu ya Kak Tatang? Oke, gimana Kak Ayu tanggapannya? Oke, baik Kak Bella. Mungkin untuk kecelakaan yang dialami oleh billboard sendiri itu belum ada, dan saya berdoa semoga kejadian itu tidak akan pernah terjadi. Namun ada sebuah kasus, yaitu mobil yang menabrak tiang billboard. Nah, dari kejadian itu dapat kita simpulkan bahwa bukan hanya billboard aja yang bisa mengganggu pengendara di jalanan. Namun penempatan tiang billboard yang kurang tepat juga bisa menyebabkan kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan. Seperti itu Kak Bella. Berarti dalam hal ini, billboard apapun dapat membahayakan dan seharusnya strategi pemasangan billboard
calon presiden itu dikurangi, seperti itu ya Kayu. Baik pemirsa, sangat menarik sekali pembahasan kita pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngulik, ngobrol asik seputar politik. Masih di Ngulik, ngobrol asik seputar politik. Setelah perbincangan kita pada malam hari ini seputar persiapan partai politik dalam menyiapkan para bakal calon presidennya, apa harapan dari Kak Tatang dan juga Kak Ayu selaku generasi muda Indonesia sebagai pengamat politik muda terkait strategi yang seharusnya bisa disiapkan oleh para bakal calon presiden tahun 2024? Kak Tatang terlebih dahulu deh untuk menjawab Baik, Kak Bella. harapannya. Iya. Baik Kak Bella dan pemirsa di rumah. Nah, strategi apapun yang dilakukan, asalkan itu baik dan tidak menimbulkan pertikaian, boleh-boleh saja, silakan saja. Nah, mungkin dengan pendekatan terhadap setiap generasinya seperti kepada anak muda, kepada orang tua, kepada orang yang apatis terkait politik, asalkan itu mendapatkan suara, tidak apa-apa. Nah, contohnya pendekatan terhadap Gen Z dengan aktif dan responsif di media sosial, begitu Kak Bella. Wah, bagus banget nih strateginya dari Kak Tatang. Kita lanjut ke Kak Ayu, silakan Kak Ayu. Oke, baik Kak Bella. Kalau menurut saya, untuk mendapatkan perhatian dari banyak orang adalah dengan melakukan kebaikan, seperti bakti sosial yang dilakukan oleh partai A, B, ataupun C. Dengan demikian, kita bisa membantu masyarakat sekitar dan sekaligus mengikut sertakan generasi muda dalam kegiatan tersebut. Begitu Kak Bella. Wow, keren banget ya saran dari kedua narasumber kita pada malam hari ini. Semoga politik Indonesia semakin maju dan semakin berkualitas. Terima kasih kepada Kak Tatang dan juga Kak Ayu yang sudah menyempatkan hadir nih ke studio kami. Akhirnya saya Sinta Bella Praberiana beserta kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.